yang GS yang baru, yang Yamaha 36 CCA. Nah, berarti ini dalam kondisi dingin, dari nilai CCA ini dia pasti bisa starter, dijamin bisa starter ya. 2 hours later. Oke teman-teman, ini saya akan memberitahu cara pengetesan aki mana yang bagus, mana yang sudah jelek. Dalam artian jeleknya itu nggak bener-bener tekor banget ya, jadi dia nggak mau starter gitu. Karena ternyata ada aki bisa starter dong ya kan. Kadang kalau ada orang ya, konsumen datang, bang motor gua nggak bisa starter nih, padahal klakson nyaring. Nah kan biasanya begitu ya kalau konsumen ngomongnya, padahal klakson nyaring, lampu sen hidup, lampu ini hidup gitu ya, tapi kok starter nggak mau ngangkat gitu. Jadi patokan orang awam itu mendengar suara klakson, kan lucu ya. Sebenarnya di dalam aki ini ada nilai CCA dan resistansinya. Nah gitu, bagaimana sih kalau kita tahu nih aki bagus apa tidak gitu. Tapi kalau orangnya ya hanya sekedar klakson bisa hidup, lampu hidup, ya nggak masalah lah, starter mah bodo amat gitu kan, kadang ngerti. Nah kalau orangnya awam, bang klakson nyaring tapi nggak bisa starter gitu. Nah akinya baru lah, oke lagi dia baru beli baru sebulan atau 2 bulan, oh tiba-tiba nggak bisa starter gitu. Oke, gimana sih cara ceknya? Kalau ceknya kan harus pakai alat ya, nggak bisa pakai piling. Kalau piling ya mana kita tahu ya, jadi harus ada alatnya ya. Seperti kalau saya kan pakai scanner, karena di scanner ini kan ada pengecekan si aki juga, dan juga ada khusus scanner yang pengecekan khusus baterai atau khusus aki motor, aki mobil gitu. Jadi gini, kita harus bisa melihat nilai CCA-nya dan resistansinya di dalam aki gitu loh ya. Kita cek satu-satu, nanti kita print aja datanya ya. Kita print dan kita cek dulu yang ini. Nanti perbandingannya kita print aja datanya. Oke. Nah, kita lanjut ke yang GS ini ya. Yang GS ini baru ya, bener-bener pure baru tuh, baru keluar dari dus. Ini kardusnya GS asli ya, ini GS asli masih baru, belum dipakai. Kita tes ini karena capitnya terlalu besar ya, yang ini suka lompat-lompatan. Oke, kita tes. Nah, kita langsung print. Oke, yang ini benar-benar aki yang masih sehat, masih baru. Yang ini sudah terpakai ya. Kenapa? Ini padahal fisiknya masih bagus loh, jadi terlihat belum lama banget, belum ada setahun. Ini saya beli 3 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Dan sini ada kode produksinya, kalau membacanya dari sini ya, dilihat nih. Nah di situ tertera 20 berapa nih, ini 06 06 apa 05 nih, 05 sorry ya, 20 05 dan 4 ya. Jadi tanggal 20 bulan 6 2024. Ini kode produksi akinya 678, berarti udah kisaran 2 bulan, belum lama loh. Tanggal 20 bulan 5 5 6 7 8, 3 bulan ya, 3 bulan. Tanggal 20 bulan 5 2024, 3 bulan saya pakai. Dan yang ini masih baru ya, dan saya beli di toko online juga. Ini tanggal 8 bulan 7 2024. Ini ya, angka digit dari sini 0874 itu suatu kode produksi ya. Tanggal 8 bulan 7 2024, selisih 1 bulan ya, dari tanggal sekarang sampai ini dibuat itu di bulan 7 tanggal 8, berarti selisih 1 bulan. Dan baguslah saya dapat yang aki masih seger produksi lah, masih seger-segernya gitu ya, alhamdulillah. Dan ini GS asli, dan kardusnya kardus ini ya, ini
desain ulang tahunnya GS kalau nggak salah ya, 5 yang ke 50 tahun. Kemasannya berbeda. Oke. Nah, bagaimana cara mengetahui aki yang tidak hot starter ya? Kalau saya dinilai dari patokannya di ini ya, dari nilai CCA. Nah, ini yang Yamaha-nya. Dari nilai CCA, iya 200 CCA. Nah, itu kan nilai standarnya. Nah, di bawah ada bacaan terukur, terscan dalam alat tersebut itu nilai CCA-nya 36 CCA. Itu dalam kondisi aki dingin ya. Anggaplah kondisi kendaraan motor Anda di pagi hari, kuat starter atau enggak. Itu biasanya kan kalau dipakai ya, udah pakai jalan kemana berapa kilometer dia bisa starter. Tapi kalau udah tunggu parkir lama sekitaran 5 jam 3 jam udah bisa starter lagi. Nah, itu mungkin nilai CCA nya sudah tidak stabil ya gitu. Jadi kalau ini kondisi dingin di 36 CCA itu berarti rendah, betul dong. Nah, di sini ada keterangannya 120 CCA standarnya, tapi terbaca hanya 36 CCA. Dan juga terukur perlawanan ya, di sini ada paling bawah perlawanan atau resistansinya, hambatannya. Ini hambatannya terbaca 78,67. Berarti hambatannya ini tinggi. Yang biasanya kalau aki sehat itu hambatannya di bawah berapa nih? Di bawah 20. Pokoknya hambatan makin rendah itu makin bagus. Tidak mudah ngedrop si aki. Oke, jadi patokan saya itu dari nilai CCA-nya dan nilai perlawanan atau nilai hambatan ya. Makin tinggi nilai CCA, makin bagus, makin rendah nilai perlawanan, berarti aki tidak mudah drop. Paham ya? Oke. Nah, berarti kita nilai ini aki sudah tidak bagus. Tapi di sini nilai voltnya tetap di 12,27 tegangan sekarang. Ya. Kalau kita ukur pakai tester gini kan ya, voltmeter, pasti tegangannya tetap 12, sekian lah. Kalau orang awam nilainya kan pakai tester, wah di bawah 12 nih udah jelek ya. Belum tentu ya, selama nilai CCA nya masih bagus berarti dia masih kuat starter dan masih bisa terima pengisian dari kiprok ya, berarti bagus. Kita nggak patokan dari voltnya. Oke. Nah, berarti ini sudah drop, tidak bagus, tidak kuat starter. Nah, kalau yang GS, nah perhatikan nih, yang GS yang baru ya, ini aki baru. Nah, dari voltasenya 12,55, berarti bagus. Dinilai dari nilai CCA nya 200 CCA. Nah, bandingkan dengan yang ini, terukur ya, perbandingannya terukurnya 184 CCA ya, yang GS yang baru, yang Yamaha 36 CCA. Nah, berarti ini dalam kondisi dingin, dari nilai CCA ini dia pasti bisa starter, dijamin bisa starter ya, pasti. Nah, untuk perlawanannya, nilai resistansinya itu sangat rendah, di 16 ya, itu hambatannya hanya 16. Berarti si aki tidak mudah ngedrop ya, bagus. Itu dijamin kuat starter, kuat menyalakan lampu-lampu yang lainnya, klakson itu tidak mudah tekor atau tidak mudah ngedrop, tidak cepat ngedrop gitu maksudnya ya. Jadi yang patokan kita tuh nilai dari CCA dan hambatan atau perlawanan. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya, kita bandingkan lagi, teman-teman bisa lihat tuh ya, ini aki baru ya. Kalau aki baru ya nggak mungkin dong langsung ngedrop ya kan, dan dia nggak perlu dicas lagi, langsung tempo ke motor dia pasti langsung kuat dong. Nah, karena kita pengujiannya bukan aki bekas lagi, langsung aki baru, dan ini aki yang bekas ya tuh. Dan kenapa sih kok ini kan baru 3 bulan kok bisa ngedrop? Nah, ini ada ceritanya nih, kacau lah ceritanya pokoknya ya. Saya tergiur beli di online shop ya, tergiur karena harga dan fotonya itu bener-bener mirip GS Yamaha asli lah pokoknya, dan harganya hanya 250-an ya kalau nggak salah, 200 atau 230 ribuan ya, pokoknya jauh dari harga aslinya gitu. Nih saya nanti tampilkan di depan layar ya pembeliannya dan harganya. Nah, salah satu online shop, dan ini minusnya cuma tidak ada kemasan atau kardus. Nah, saya lihat di ulasannya memang bagus, ulasannya itu bintangnya 4,8 itu kalau saya bilang itu udah bagus ya di online shop. Kok bisa pada bagus semua ya? Karena gini ya, kalau kita beli aki, oke lah sekarang kita udah pesan ya, barang datang, pas kita lihat benar sini
kalau kita lihat nih bener-bener mirip asli, bukan mirip lagi, tapi emang bener asli sih, bener. Kalau saya ini ya, koreksi jika saya salah. Nah, perhatikan tuh, Yamaha, dan sabunannya juga tidak mudah diginin, tidak apa ya, tidak tergores atau kalah gitu. Dan di sini ada PTGS baterai, dan nih lihat di belakangnya juga tertera GTZ 8V. Nah, bisa lihat, nah GTZ 8V ya. Jadi ciri aki yang original tuh seperti ini ya. Dan lihat tuh, oh dari GS, benar kan? Nah, perhatikan yang di sini juga. Ini juga di belakang ada biasanya GTZ 7V ya, tuh ada embosnya. Nah, dari Astra Auto Parts ya. Kalau ini nggak ada siapa, emang dari bawaan Yamaha gitu, langsung dari vendor Yamaha, emang nggak ditulis apa gimana ya, tapi ada PT GS baterai ya. Dan di sini juga ada PT GS baterai ya, tuh. Saya bingung, kalau saya bilang ini palsu sih enggak ya. Jadi datang dalam kemasan tanpa dus, dilapisi bubble wrap aja lah pokoknya gitu ya. Dan benar-benar rapi, bukan seperti bukan servisan juga bukan, karena kalau servisan kan ketahuan ya. Ini benar-benar rapi, dan kode produksinya juga pas saya beli itu ya emang bener sesuai apa yang saya beli di bulan 5 ya 2024. Tapi gimana nggak tergiur loh, dengan aki tegangan 7,4 ampere, atau disebutnya ini GTZ 8V, dengan harga 200 lebih kita dapat ampere yang lebih tinggi loh ya. Saya tergiur dari situ, dan dari foto produknya dan dari ulasan-ulasan yang beli itu bagus semua. Nah, pas saya coba emang bagus, ini starter bisa, lampu nggak drop ya, pokoknya semua normal lah. Cuma ketahuan jeleknya pas udah beberapa bulan gitu, 2 bulan atau 3 bulan, wah kacau dah. Tiba-tiba pagi-pagi nyalain motor nggak bisa starter. Wah, berarti nih menandakan aki sudah nggak bagus. Belum nyampe setengah tahun loh padahal ya. Nah, disitulah baru ketahuan jeleknya. Dan kenapa ulasan di online shop itu bagus-bagus, karena kalau kita beli kan nggak mungkin langsung rusak, dia pasti jreng starter. Yang berharap orang kan habis beli aki baru bisa kuat starter, tapi nggak tahu tahannya berapa lama. Nah, kalau misalnya saya bisa memberi ulasan lagi, saya akan kasih ulasan 1 bintang di tokonya. Tapi ya nggak bisa lah, udah 3 bulan mana bisa ya kan. Jadi ulasan yang di penjual itu bagus-bagus semua gitu, karena sifat jeleknya nih barang baru ketahuan di bulan berikutnya, nggak nyampe sehari langsung jelek, 2 hari langsung jelek gitu. Dan ini jadi pelajaran saya aja gitu ya. Tergiur lah pokoknya ya, terlalu tergiur. Dan saya cek di harga originalnya yang pakai kemasan dus itu nih harganya 400 lebih, 450-an lah kalau nggak salah ya harga pasarannya. Dan aki ini digunakan untuk motor-motor yang cc besar, seperti yang cc nya 250 cc kayak X-Max, R25, CB250, dia pakai aki yang sebesar ini ya. Nah, untuk aki ini itu yang biasa digunakan NMAX, PCX, ini pakai GTZ 7V yang 6 ampere ya, tulisannya di sini 6 ampere tuh. Jadi anggap ini sebuah pelajaran saya, dan ini asli atau enggak teman-teman bisa nilai lah, tulis di kolom komentar kalau ini benar asli atau enggak gitu ya. Kalau saya sih nilainya asli, cuma nggak tahu ya. Dan produksinya juga ya enggak beda 5 bulan atau setahun, enggak, cuma pas saya pembelian tuh cuma beda selisih sebulan lah dari kode produksi yang kita beli sekarang nih, yang saya beli sekarang. Nah, gimana nggak tergiur loh, dapat harga murah dan ampere tinggi kan. Nah, kok saya beli aki ini ampere tinggi, ampere yang tinggi itu untuk motor apa sih? Saya biasa untuk digunakan di motor beat karbu saya yang sudah full DC ya. Nanti itu saya bikin videonya lagi lah. Pokoknya ini untuk mengupgrade pengapian saya, karena di motor saya itu sudah pakai biled ya, pakai klakson mobil, dan keyboardnya udah pakai keyboard Tiger gitu ya. Nanti itu saya bahas lagi di video berikutnya. Intinya cara menilai aki bagus enggaknya ya dari situ ya, dari nilai CCA dan nilai hambatannya. Oke. Nah, ya
ini dijadikan suatu pelajaran sih sebenarnya, rugi lah ya. Sebenarnya pengen banget nih karena harganya emang mahal ya, tapi saya rasa dengan aki syukuran ini udah cukup lah. Ini juga udah besar, ampere-nya saya rasa udah cukup lah. Oke, semoga pembahasan saya itu bisa dimengerti ya, atau mohon maaf jika ada kesalahan, tolong diperlengkap saja, tulis saja di kolom komentar jika ada pertanyaan juga ya teman-teman. Oke, ini berarti intinya pembahasannya seputar aki, ciri-ciri aki yang sudah tidak layak pakai ya. Oke, sekian, terima kasih.